kembali lagi bersama kami di channel Project Bali FN. Sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang cerita lucu marketing sih lebih tepatnya ya. Oh ya, kenalin nama gua Gusti. Jangan ketawa. Di sini ada partner gua si kenalin diri dong. Halo. Kenalin, namaku Sylvie. Ya gitu aja. Namanya dia Sylvie guys. Sylvie. Oh Sylvie Rahmawati. Waduh, penipuan. Oh, kita tuh sebenarnya apa sih? Kita sebenarnya apa? Sebenarnya disclaimer aja, aku adalah editor di sini dan dia adalah marketingnya. Jadi topik utama kali ini adalah dia, bukan saya. Oke. Sebenarnya bukan ngaku sih topik utamanya, tapi tim. Karena kan Tim. marketing tuh nggak sendiri gitu. Oke. Oke. Ulang nggak mau. Kalian nggak usah. Kalian kepikiran nggak sih kalau marketing itu pasti jualan aja ya? Salah. Si loyo. Marketing itu nggak jualan. Nehi. Jangan ketawa. Marketing itu nggak jualan aja. Marketing itu juga ada lucunya itu. Apa? Pak, ini keseruannya marketing. Nah, bisa jadi podcast juga, bisa cerita, bisa ketawa-ketawa bareng, ada asam manisnya, Garamnya. asin. Ini nih kalau dua orang asbun dijadiin. Maaf ya guys, asbun aja. Ya gitulah serunya, biar nggak bosen kita. Iya juga sih. Nah, kembali lagi bersama saya. Kok opening lagi kak? Biar gak ada penutupan, kita open aja terus. To the point aja. Oke. Marketing tuh ngapain? Ngeladenin mood customer. Iya, fakta. Selain kita jualan itu nomor 2 ya guys. Yang pertama adalah ngadepin mood customer dulu. Kalau kita bisa ngadepin mood customer, kita bisa jualan gitu. Fakta. Itu mood apa duitnya sih? Kalau moodnya bagus, duitnya bagus. Gitu biasa ya guys. Tapi rata-rata duit bagus belum tentu bagus. Mahi Mihu si mahi kesini. mihu. Oh, mihu. Ini bukan channel di sono ya. Oke. Kita punya channel di sini. Kita julikannya apa? babu. Babu. Tadi kan ngomongin mood customer nomor pertama ya. Iya betul. Nanti moodnya kayak gimana aja? Macam-macam ya. Kadang mood customer itu selain menyesuaikan uangnya, kadang juga mood customer kita lihat dari umurnya. Umur? Bukan mandang umur maksudnya, kayak seumpama dia tuh customer dengan umur 20-an sampai 30-an pasti kayak lebih easy going gitu loh. Kayak kita easy going, kayak kita lebih hello bro. sis man. Kayak kalau konsultasi diskusi itu kita lebih nyambung gitu. Karena ya kita anak-anak kantor rata-rata 20-an guys gitu. Jadi kalau jualan tuh spill nomor WA dong. Harus. Kalau nggak ada nomor WA kita nggak bisa konsultasi. Masa di Facebook aja? Kalau di Facebook aja itu kayak kurang serak gimana gitu.
Jadi kalau udah yakin nih dia bakal mau survei, ya udah kita ke WA aja, mintain nomor WA-nya. Kak, ada nomor WA nggak? Gitu. Kadang yang udah yakin di survei pernah di ghosting kan? Wah, sering. Gimana Sering. tuh? Udah fix ini itu apa namanya, requestnya semuanya udah oke. Tapi besoknya pas mau kita konfirmasi lagi, Kak, kita sampai di lokasi sekian menit ya Kak, kayak gitu. Ya tiba-tiba nggak ada respon kayak gitu. Udah sampai di sana ternyata juga nggak ada orang. Ya udah fix kena ghosting kita. Men, di ghosting. Sakit. Apa itu di ghosting? Ghost. What is ghost? Hantu. Ting. Aduh. Aku baru tahu ghosting itu adalah hantu ting ting. Jadi ghosting hantu ting ting. Ting ting ting. Berarti sering di ghosting sama customer survei ya. Tapi kalau survei tuh biasanya kena gini gak sih? Kena jebakan. Kena Kenapa? Oh, is it money? Ada. Free tergantung dong. ya. Free dong. Free. Prihatin banget tuh. udah dikasih free di ghosting, prihatin. Ya kadang gitu sih. Kita udah meninggikan banget value kita, kualitas kita, bahkan survei juga gratis. Tapi Kak, tetap aja ada customer nakal yang cuma main-main gitu loh. Bilang, Kak besok survei ya, ini udah ada ini. Tapi pas besok didatengin ternyata tempatnya tempat bodong, alamatnya alamat palsu. Ya, alamat palsu guys. Kayak ting ting. Ternyata ghosting tuh hantu ting ting, ayo ting ting, alamat palsu. Oh ya, kalau gini Kak Silvi, aku nanya nih. Iya. Kadang yang udah disurvei nih, ya kan, udah disurvei nyampe ke RAB mungkin ya, udah nyampe ke RAB kan, terus tuh dikasih tahu harga, kadang udah fix nih mah harganya, kok tiba-tiba bisa nggak jadi sih? Kalau terkait yang udah RAB tapi batal itu banyak faktornya sih ya. Mulai dari entah itu faktornya apa ya, dibilang kalau sudah RAB tapi batal, kayak lebih kesannya itu ada beberapa site kerjaan yang memang dia nggak sesuai, atau memang nominalnya itu di luar ekspektasi para customer gitu loh. Biasanya miss ini kejadiannya itu adanya miss itu ada di bagian marketing, atau entah itu bagian marketing tim kantor atau tim lapangan. Maksudnya kayak di gitu. luar ekspektasi itu gimana? Sumpama saat customer nih membayangkan mau renovasi kamar mandi, budgetnya cuma 10 juta. Tapi ternyata pas di survei dan keluar RAB malah 60 juta. Kayak gitu. Itu kan Jauh kali dong. Iya kan, di luar ekspektasi customer. Udah pasti habis itu customer hilang setelah RAB dikirim. Biasanya yang kayak gitu itu saat kita sebelum survei, before survei itu kita kan pastinya menjelaskan dong untuk estimasi ataupun site-site pekerjaan yang customernya butuhkan untuk renovasian itu. Nah saat itu kita ada kurang informasi atau dari customer yang mungkin di sana dah adanya misinformasi gitu loh. Kita udah menginfokan harga per meter ini, tapi customer mengiranya malah itu mungkin harga globalan. Terus untuk ada lagi yang namanya saat sebelum survei itu customer biasanya nge-requestnya cuma Kak aku mau ganti keramiknya aja nih di kamar mandi. Tapi ternyata setelah survei itu dia mintanya ke tim survei kita apa aja, banyak ganti keramik lantai, keramik dinding, ganti kloset, pindah pintu, segala macam kayak gitu. Otomatis penambahan skop pekerjaan itu pasti ngaruh juga ke harga dong. Jadinya awalnya kita estimasikan penggantian keramik ini ada di 10 jutaan untuk seluruh
ruangan, seluruh kamar mandi. Pas setelah RAB keluar semua ke pekerjaan ada di 60 juta kayak gitu. Jadinya ganti apa? Ganti apa jadi? Ganti budget. Customer. Enggak dong. Jadinya ya kita konsultasikan lagi ke customernya bahwa kenapa sih ke RAB-nya jadi membengkak kayak gini. Ya udah pasti karena itu perubahan Tapi skop pas pekerjaan. di survei emang nggak dikasih tahu. Ini nambah berarti budgetnya nambah dong? Nggak dikasih tahu gitu? Biasanya kalau di di survei itu kan kita nggak langsung menginfokan budget gitu loh, menginfokan harga total atau biayanya. Karena pas survei kita hanya bisa mengukur mengukur site pekerjaannya, total jenis-jenis pekerjaannya kayak gitu. Kalau untuk harga itu balik lagi, dia nggak bisa untuk tim survei itu langsung gamblang nyebutin harga segini nggak bisa. Soalnya kan renovasian tuh kadang cukup rinci ya, entah itu ada pembongkaran, pemasangan lagi apa segala macam lah gitu. Ribet Nggak bisa nggak bisa langsung di itu yang bikin nggak jadi ya. Intinya kan karena penambahan juga kadang ya nggak sesuai dengan budgetnya gitu. Cuma biasanya kalau kayak gitu sih masih bisa kita sesuaikan ya, kayak Kita akal-akalin gitu loh. lebih ke apa sih kebutuhan urgentnya customer nih gitu. Kalau seumpama dia masih urgentnya cuma penggantian kloset aja, kita utamakan kasih harga di berapa sih penggantian dari kloset jongkok ke kloset duduk kayak gitu seumpamanya. Jadi kita utamakan urgensinya dulu gitu. Berarti intinya kalau Anda mau yang lebih, pasti ada budget yang menyesuaikan juga Iya, ya. betul. Harga Ada harga, kualitas. ada kualitas. Kita Rencana suruh next setelah di Bali kemana? goes to Jakarta. Mantap. Lumpuhkan Indonesia. Tapi kita ada produk yang udah ke seluruh Indonesia juga loh guys. Apa itu? Ukiran. Oh, kalian punya ukiran. Yoi. Marketing ukiran ada juga. Ada dong, kita tuh banyak divisinya. Ukiran kita ada beberapa di platform. Nanti kakak-kakaknya bisa cek kalau mau cari ukiran, hiasan dinding atau lainnya tuh bisa langsung kunjungi platform kita. Ukirannya custom. Yoi, Bisa ada. dong ukir cintaku padamu. Aduh. Kak, dikode Kak. Tit. Ya segitu aja ya video dari kita. Sedikit info gimana keseruan tim marketing, tim survei, dan ngantepin customer juga. Dan pesan dari Kak Silvi mungkin ada yang disampaikan. Dari seluruh pembahasan tadi mungkin kesannya pesan typo untuk pesannya ke tim marketing atau customer, kita lebih saling memahami aja, jangan tiba-tiba mengghosting, jangan tiba-tiba memutuskan sesuatu tanpa diperbincangkan terlebih dahulu, karena semua masalah, semua kekeliruan itu kita bisa selesaikan sama-sama gitu sih, biar kakaknya jadi renovasi, di kita jadi dapat project, kan sama-sama enak gitu loh Kak. 50-50 ya. Enggak dong, 100-100. Yo guys, itu pesan dari Kak Silvi. Mungkin barangkali dari kalian ada ya sedikit masukan gimananya untuk project-projectnya. Mungkin kalian juga mau bikin project, bisa juga hubungi kami. Kita juga ada banyak Instagram, TikTok, dan WA Facebook. Kalian bisa cari di 8 Pilar, CV 8 Pilar. Kita melayani seluruh Bali. Ya, untuk lebih detail juga kita ada website. Di website nanti kakak-kakaknya semua bisa cek apa aja sih yang bisa kita layani. Kita bisa melakukan semuanya. Kalau ada masukan tinggal di komen aja ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bye bye. Bye bye.